Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mitos-mitos dalam dunia percintaan atau romansa. Jadi banyak sekali mitos-mitos yang berkembang di Indonesia dalam dunia percintaan. Dan banyak juga cowok-cowok atau pria-pria di Indonesia percaya dengan beberapa mitos yang akan gue bahas di sini. Mitos yang pertama adalah cinta tidak datang dua kali, atau ini juga ada orang yang nanya ya, subscriber yang nanya kayak, bro, orang yang tulus tidak datang kedua kalinya itu bener gak sih? Nah, itu sebenarnya salah. Buktinya apa? Buktinya banyak. Contoh nih ya, salah satu buktinya adalah banyak orang yang sudah menikah, kemudian dia cerai, dan dia nikah lagi. Banyak kan yang kayak gitu? Banyak. Jadi, apakah cinta gak datang dua kali? Salah. Bahkan ada orang yang nikah itu sampai berkali-kali, ya kan? Nikah, cerai, nikah lagi. Cerai lagi, nikah lagi. Itu kan banyak, artis-artis banyak yang kayak gitu. Bahkan ada yang poligami. So, itu semua sudah meruntuhkan tentang cinta nggak datang kedua kalinya. Jadi cinta itu akan datang berkali-kali kalau kamu itu mau berusaha. Bukti dan faktanya sudah terpampang nyata. Bisa kamu lihat di sekeliling kamu, bro. Nah, kenapa kamu itu percaya dengan mitos ini? Ya karena pertama, kamu kurang literasi. Yang kedua, kamu itu jarang berpikir. Dan yang ketiga, kamu itu masih minder, pergaulan kamu masih sempit. Jadi, kamu itu selalu menilai segala kejadian itu hanya satu sudut pandang. Mitos yang kedua adalah untuk mendapatkan wanita harus ganteng dan kaya. Nah, ini juga mitos yang banyak sekali orang percayai. Orang-orang yang bilang seperti ini pasti di kalangan atau keluarga yang miskin. Orang yang lahir dari keluarga miskin itu pasti punya pemikiran seperti ini. Lebih tepatnya, kalau kamu lahir di keluarga yang bermental miskin, maka pasti kamu tuh selalu punya mindset seperti ini. Mindsetnya adalah, untuk dapetin cewek tuh kita harus kaya, bro. Kita ini harus ganteng, bro, biar dapet cewek yang cantik. Kalau kita nggak kaya dan nggak ganteng, pasti susah, bro, gitu. Tapi faktanya, bro, ada orang yang pengangguran, mukanya jelek, bahkan dia nggak sekolah, dia bisa punya anak banyak, dia bisa nikah. Nggak percaya? Coba lihat di sekeliling kamu. Banyak kan orang yang mukanya jelek, tapi mereka nikah, punya anak banyak. Bener nggak? Bener. Bahkan kalau kamu lihat berita-berita, ada banyak orang yang berkeluarga, nikah, di kolong jembatan, mereka punya anak banyak. Itu adalah tanda dan itu adalah bukti, bro, bahwa untuk dapetin cewek, lo itu nggak perlu kaya, lo nggak perlu ganteng, oke? Tapi kalau lo pengen dapetin cewek yang high value woman, cewek yang berkualitas, ya lo harus punya meningkatkan diri gitu, lo harus berkualitas gitu loh. Jadi untuk dapetin cewek, kamu itu harus pede, harus berani, harus bisa ngobrol, atau kalau enggak kamu harus punya skill, atau kamu punya pekerjaan. Cukup kamu punya salah satu dari yang gue sebutin, lo pasti bakalan punya cewek, bro. Jadi kalau kamu masih punya mindset bahwa untuk mendapatkan cewek harus ganteng dan kaya, ketahuilah bahwa kamu itu masih punya mental miskin. Lo boleh lahir di keluarga miskin, tapi jangan sampai lo punya mental miskin. Karena kalau udah jadi mental miskin, lo bakal susah untuk berubah. Mitos yang ketiga adalah semua cewek itu matre. Dan ini adalah hal yang sangat salah. Hanya karena kamu itu nggak pernah di-chat sama cewek, hanya karena kamu nggak pernah diajak jalan sama cewek, nggak pernah dijajanin sama cewek, nggak pernah diajak nonton bioskop gratis sama cewek, bukan berarti semua cewek itu matre, bro. Hanya karena 1-2 cewek yang menyakitimu, bukan berarti semua cewek itu jahat. Sesimpel itu. Ini gue ceritain kisah-kisah. Gue pernah ceritakan tentang pengalaman gue, bahwa gue ini sering banget diajak jalan sama cewek. Dan biasanya gue dibayarin, bahkan gue sering dijemput sama mereka. Gue juga sering dikado, dikasih hadiah sama cewek.
Jadi kalau lo bilang cewek itu matre, lo salah bro. Lo selalu bilang cewek itu matre karena kamu itu tidak pernah mendapatkan perlakuan istimewa dari cewek. Padahal di luar sana banyak banget cowok-cowok yang diperlakukan seperti raja. Kenapa kamu nggak dapat itu? Nah, itulah pertanyaannya. Harusnya yang kamu pertanyakan adalah kenapa ya? Kok gue nggak pernah diperlakukan seperti itu sama cewek? Jadi daripada kamu berpikir, kenapa ya semua cewek itu matre? Lebih baik pertanyaannya adalah, kenapa ya gue nggak diperlakukan seperti raja oleh seorang cewek? Padahal di luar sana banyak cowok yang diperlakukan seperti raja. Nah, seharusnya kamu bertanya seperti itu, bro. Mitos yang keempat adalah cewek yang tertarik sama kita pasti jelek. Nah, ini adalah mindset yang salah. Ini adalah mitos yang salah banget. Jadi, banyak orang itu ngeluh karena, bro, kalau kita tuh nyari cewek yang tertarik sama kita, kebanyakan mereka tuh jelek, bro, nggak sesuai dengan kriteria kita. Ya, karena kamu nggak pernah jalan keluar, bro. Coba kamu itu jalan ke coffee shop, ke mall, ke perpustakaan, ke kampus gitu. Atau cobalah kamu itu tinggal di lingkungan orang-orang kaya. Pasti cewek-ceweknya cantik, bro. Jadi, kenapa orang yang tertarik sama kamu itu belum cantik? Ya karena kamu itu masih berada di lingkungan yang salah. Kalau kamu pindah ke lingkungan yang lebih baik, ke lingkungan orang-orang yang kaya, ke lingkungan orang-orang di mana banyak cewek cantik di situ, maka yang tertarik sama kamu pasti juga akan cantik, bro. Sesimpel itu sebenarnya. Nah, pertanyaannya adalah kamu itu nggak mau keluar dari zona nyaman. Nah, itulah masalahnya, bro. Coba kamu join ke komunitas, coba kamu jalan ke kota, coba kamu merantau. Karena ketika kamu keluar dari zona nyaman dan mencari tantangan baru, mencari zona di mana banyak cewek cantik di situ, banyak peluang pekerjaan di situ, pasti orang-orangnya akan berkualitas, bro. Kalau kamu tinggal di lingkungan yang kebanyakan sampah, pasti kamu akan bau. Tapi kalau kamu tinggal di lingkungan yang semua orang di situ jualan parfum, ya kamu pasti akan wangi. Sesimpel itu. Ibaratnya, mitos yang terakhir atau mitos yang kelima adalah, bro, gue itu gak bisa hidup tanpa dia, bro. Jadi gue akan mengejar dia, bro. Ya elah, bro, banyak banget orang yang punya persepsi atau punya mindset bahwa dia adalah cinta gue satu-satunya, bro. Kalau dia nggak ada, kalau dia nggak cinta sama gue bisa hancur, bro. Tapi bro, faktanya adalah lo sampai hari ini nggak dapetin dia juga nggak peduli sama kamu. Tapi faktanya sampai detik ini kamu masih hidup. Sampai detik ini bahkan kamu masih dengerin video ini dan kamu masih sehat walafiat. Itu adalah tanda bahwa sindrom she is the one itu adalah hal yang konyol. Jadi kamu nggak bisa hidup tanpa dia, itu hanya persepsi kamu, itu hanya mindset yang ada di kepala kamu. Kenapa kamu itu masih jatuh cinta sama satu orang, masih ngotot untuk dapetin si doi? Ya karena kamu masih minder, karena pergaulan kamu masih sempit. Kamu menganggap bahwa dia satu-satunya cewek yang paling cantik di dunia ini. Coba kalau kamu itu jalan keluar, perbanyak komunitas, perbanyak relasi, maka kamu akan bertemu banyak sekali orang-orang yang lebih cantik daripada cewek yang kamu kejar itu, bro. So, gue akan rekap sekali lagi mitos-mitos dalam percintaan. Pertama, mitos tentang cinta nggak datang 2 kali, itu salah. Yang kedua, untuk dapetin cewek kita harus kaya dan ganteng, itu juga salah. Mitos ketiga, banyak cewek itu matre, bro, itu juga salah. Yang keempat, cewek yang tertarik sama kita biasanya jelek, bro, itu juga salah, bro. Mitos yang kelima, sindrom she is the one, gue nggak bisa hidup, bro, tanpa dia, itu juga mitos yang salah. Semua mitos yang gue sampaikan di sini itu adalah mindset yang salah. Jangan sampai kamu percaya sama mitos atau mindset tersebut. Semoga bermanfaat dan semangat, bro.